dengan adanya pendanaan dari Santara itu membantu cash flow kita. Tapi sebenarnya kan cash flow ini digunakan untuk pembuatan outlet yang baru ya. Semuanya berjalan dengan lancar sih, gitu. Cuman karena kita distract pandemi aja, jadi ya masih belum sesuai harapan. Ya semoga pandeminya cepat berakhir supaya apa yang kita ekspektasikan di awal dengan pendanaan itu bisa berjalan. Yang pertama itu kan dananya akan dipakai untuk pembuatan 2 outlet. Dengan pemikiran kita, sewa yang kita masukkan di awal untuk pembuatan penarikan dana dari Santara itu hanya 30% dari biaya sewa. Kenapa? Karena untuk biaya sewa itu sendiri akan dibagi jadi 3 kali pembayaran. Jadi waktu itu saya berpikir saya hanya perlu untuk di startup depan, dan untuk sewa selanjutnya itu bisa dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang masuk. Itu yang pertama kali kita rencanakan seperti itu. Tapi ternyata kan tidak sesuai dengan harapan. Jadi ya dan kebetulan outlet yang kita pilih untuk dibuka waktu itu adalah Bali, kayak gitu. Jadi dan itu berada di lokasi turis. Otomatis kita jadi pada saat pendanaan Santara masuk tuh semuanya sudah di set up, semuanya sudah oke, kita sudah tanda tangan kontrak sewa dan segala macam. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa mundur, kayak gitu. Kita sudah berusaha menunda dan segala macam, tapi ya pada saat kita menunda untuk tidak membuka, dari pihak Bali juga memberikan kita denda juga kalau kita tuh nggak buka-buka, kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus teruskan, dan akhirnya kita ya kalau misalnya kita sudah mau menjalankan sesuatu ya memang kita harus all out ya. Jadi ya sudah, memang kita harus jalankan, ya sudah kita jalankan. Tapi loss-nya itu sudah untuk menutupi operasional aja nggak bisa sih, karena seperti yang semuanya juga tahu, Bali itu sesepi apa sekarang, masih seperti kota mati, apalagi wilayah turis gitu. Jadi yang seharusnya biaya sewa itu yang hanya saya minta pendanaan Santara hanya 30%, itu kita harus bayar 100%. Seperti itu. Jadi dana yang dipakai over limit dari yang kita pikirkan dari awal gitu. Sedangkan waktu itu kita sudah masukkan DP di Jakarta juga untuk pembukaan outlet selanjutnya. Dan kebetulan karena strike pandemi, yang itu masih bisa saya pending, kayak gitu. Ya penambahan manpower cuman waktu kita buka di Bali aja. Tapi untuk yang di Surabaya sih enggak. Kita malah layoff juga sih, layoff beberapa staff. Dan maksudnya untuk staff-staff yang sudah lama ikut kita sih, kita kurangin jamnya. Jadi kita nggak terlalu sampai memberhentikan banyak orang. Cuman dalam jam operasional dan di staff operasionalnya kita kurangi. Yang dari seharusnya kita kurangi, karena penjualan kita yang di Surabaya pun di bulan-bulan awal pandemi itu dropnya sampai 70-80%, kayak gitu. Yang takut keluar dan segala macam, terus terlalu banyak orang yang juga takut beli makanan dari luar. Kita mengeluarkan berbagai macam frozen product yang itu lumayan membantu sales juga sih, kayak gitu. Jadi kita mengeluarkan banyak produk-produk baru selain salad atau sandwich atau minuman kesehatan pun kita juga tambahi, seperti yang disarankan sama Presiden Jokowi kan, kayak ada jahe apa segala macam, something kayak corona juice, kita juga mengeluarkan seperti itu. Jadi kita benar-benar mencoba segala cara supaya omsetnya itu meskipun turun kita masih ada penjualan yang lain sih, seperti itu. Karena untuk produk kita sendiri yang awalnya kita jual salad sandwich itu sangat-sangat drop sih waktu itu, karena untuk corona sendiri karena adanya coronavirus sendiri itu kan
banyak himbauan untuk tidak makan makanan yang mentah. Jadi kita lumayan terpukul juga karena kita kan salad. Jadi otomatis kan kita memakai bahan-bahan yang mentah yang tidak mungkin juga bisa dipanasi pada saat dimakan seperti itu. Jadi kita harus mengeluarkan banyak produk-produk baru yang masih healthy food juga, yang bisa dipanasi, bisa dikirimkan di rumah sebagai proses produk. Mengeluarkan parcel sih, jadi sebenarnya bukan parcel sih, itu kayak occasionally, kalau misalnya kayak Christmas kita bikin kayak healthy hamper. Nah, instead of card, biasanya Christmas kan orang-orang kirim kue, kirim apa, tapi kita membuat sesuatu dari salad sama sandwich kayak gitu. Jadi it's a healthy hamper sih, we call it healthy hampers. And then kita bikin kemasannya tuh very eye catching kayak gitu. Kita menggandeng UMKM yang juga sepi. Waktu itu kebetulan saya menemukan satu UMKM yang mengerjakan rotan di Sidoarjo dan dia lumayan sepi. Dan itu kita dropkan orderan juga ke mereka. Jadi ya mereka juga banyak terbantu. And then kita kerjasama untuk membuat hampers itu sih kayak gitu. Itu lumayan banyak sih penjualannya karena kita mencapai hampir 25 juta untuk di hampersnya itu aja di bulan Desember itu. Mulai bulan Maret ini kita kan mengeluarkan banyak new menu sandwich karena kita menyadari semenjak pandemi ini sandwichnya lumayan tinggi gitu, karena kan kalau sandwich kan mateng ya mungkin cuma beberapa sayurnya aja yang mentah, jadi kadang kan mereka it's safer untuk eat sandwich daripada salad gitu. Jadi kita mulai coba mengeluarkan banyak varian menu karena kan untuk sandwich mestinya kayak toast itu sekarang kan juga lumayan booming juga. Nah, dan kebetulan kita kan memang ada sandwich, jadi kita kayak bikin twist sedikit yang rada melenceng dari healthy food gitu. Jadi kita membuat beberapa menu yang sebenarnya tuh ya nggak healthy amat kayak gitu, supaya bisa masuk di pasar yang lain gitu, karena orang kan taunya Crave for More itu is for diet gitu. Jadi kita mau mencoba mengeluarkan beberapa menu. This is actually kamu bisa makan enak tapi kalorinya nggak besar kayak gitu, cuman sesuatu yang terlihat tidak healthy seperti itu. Cuman kalau untuk dine-in hampir benar-benar nggak ada sih. Karena mungkin juga di Surabaya waktu itu PSBB-nya juga lumayan lama, sampai hampir 2 bulan ya. Jadi benar-benar 2 bulan tuh nggak ada dine-in gitu. Semuanya pakai delivery sih. Jadi kita memang hire kurir delivery untuk setiap hari kita tawarkan broadcast customer yang royal customer kita. Jadi kalau mereka order ya udah kita kirimkan for free kayak gitu, daripada kita nggak ada penjualan. Jadi kita lebih kayak gitu sih. And then kita kayak bikin video how kita clean up maksudnya hygiene-nya kita punya makanan, produk dan segala macam, supaya mereka nggak terlalu takut untuk mengkonsumsi produk kita pada saat pandemi ini. Kita lebih ekstra hati-hati ya dalam membersihkan produk-produk kita, karena kita kan sendiri kan kita harus mengakui bahwa karena kita menjual barang yang mentah untuk dikonsumsi, jadi kita lebih ekstra hati-hati, seperti kayak 3 kali pencucian, kita pakai cairan untuk pembersih vegetable sama fruits kayak gitu. Dan kita memberikan awareness juga untuk ke customer bahwa masih perfectly safe to consume healthy food seperti ini di saat pandemi. Malah sebenarnya ini lebih bagus untuk imun sistem dan segala macam. Kita memberikan banyak edukasi yang seperti itu. Dan pasti dengan adanya pandemi ini ya para staff dan di tempat kami sendiri ya penyesuaiannya juga untuk prokesnya kita juga harus lengkap, karena kita juga di Surabaya lumayan ketat sih. Jadi satpol untuk yang jual makanan lumayan ketat untuk pemeriksaan prokesnya, seperti kayak pemakai sarung tangan, masker, face shield, and then desinfektan tempat. Kita juga selalu rutin melakukan fogging tempat desinfektan juga seperti itu.
original store kita yang di Surabaya, kita masih bisa survive. And then karena kita juga lumayan lama sudah di Surabaya, sudah dari 2016, jadi regular customer kita tuh masih coming back kayak gitu. And then di tengah pandemi itu di bulan Juli itu ada pembukaan satu franchise. Ya itu lumayan juga sih untuk kita. Berarti kan selama di pandemi juga masih ada yang mau membeli franchise di kita, seperti itu sih. Kita pivot bisnis sih supaya kita benar-benar masih bisa survive gitu, karena seperti yang banyak diberitakan kan sudah berapa ribu F&B bisnis yang tutup gitu, tapi maksudnya di sini kita masih mempunyai pasar dan kita masih going strong lah, at least maksudnya penjualan kita masih di atas 50 juta per bulan, jadi itu masih oke, dan masih ada kayak pembelian bahan baku juga dari orang yang franchise kayak gitu. Bahkan yang Surabaya dulu sih, untuk beberapa orang yang tanya-tanya franchise dan segala macam sih kita masih follow up, tapi kayak ada inquiry franchise yang masuk di kita itu di Makassar, tapi kita masih belum sempat bisa ke sana juga. Jadi dan orangnya juga masih kayak ini masih pandemi, jadi kayak semuanya itu on pending menunggu kita selesai semua vaksin baru bisa decide. Saya juga nggak mau decide apa-apa karena saya nggak mau juga kalau misalnya orang franchise and then sepi karena pandemi, kan juga ngefek di brand saya kayak gitu, di Reformor itu sendiri gitu. Jadi memang saya juga berhati-hati untuk memilih yang franchise seperti itu. Jadi kalau misalnya memang saya belum bisa melihat, belum bisa mengontrol, belum ketemu juga cara pengirimannya dan segala macam, ya memang saya masih pending kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitor kita yang jualan hal yang sama, Reformor Sales itu masih sangat-sangat bagus dibandingkan dengan mereka kayak gitu. Jadi saya melihat untuk optimis ke depan itu masih bisa.